Insya Allah dalam kesempatan kali ini kita akan membahas atau membicarakan surah Luqman, surah ke-31 ayat ke-13. Ayat 13. Dina ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Luqman adalah salah seorang yang mendapatkan hikmah yang tidak seorang pun mendapatkan hikmah kecuali dengan izin Allah atas orang-orang yang dipilih oleh Allah. Luqman salah seorangnya, salah satunya. Karena itu Luqman dituntut untuk bersyukur kepada Allah. Karena barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Demikian pula barang siapa yang kufur, maka Allah mengancam dengan azab yang pedih. Dan sesungguhnya Allah itu maha kaya, maha terpuji. Di antara keistimewaan Luqmanul Hakim adalah saat dia menasehati anaknya. Bukan masalah nasihatnya sebetulnya, tetapi isi dari nasihat itulah yang berbobot, yang berkualitas. Apa isi nasihatnya itu? Yaitu ya bunayya la tusyrik billahi. Wahai anakku, jangan sekali-kali kamu berbuat syirik kepada Allah. Itu yang berkualitas. Maka ketika kita mengajak orang lain untuk bertauhid, melarang orang lain dari perbuatan syirik, maka itu kalimat yang paling agung. Tauhid itu di sana. Yang mana semua para nabi dan para rasul Allah sejak dahulu sampai Nabi Muhammad SAW yang terakhir adalah mengajak bagaimana mereka bertauhid kepada Allah dan menjauhi syirik kepada Allah. Dengan kata lain, esensi dakwah para nabi dan para rasul itu tauhid kepada Allah, menjauhi syirik. Tauhid lurus berarti jauh dari syirik. Inilah diantara ahsanu qaulan, ucapan yang paling berbobot, ucapan yang paling istimewa ketika kita mengajak orang lain untuk bertauhid kepada Allah, untuk menjauhi semua perbuatan syirik kepada Allah. Kalau hanya sekadar menasehati kumaha supaya hirup bener jeung ngajauhan salah, terlalu istimewa. Memang itu bagus, tapi tidak terlalu istimewa. Luqman diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada keistimewaan. Ini istimewanya itu. Ya bunaya la tusyrik billah. Ada apa gitu dengan perbuatan syirik? Di sini dijelaskan, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah perbuatan yang zalim, yang paling besar, azim. Sebelumnya dikatakan disebut la. La itu harfu taukid, penguat, ditambah dengan azim. Sungguh kezaliman. Wah, geus zalim teh make sungguh deui. Teu make sungguh ge zalim unggul we geus sungguh-sungguh eta teh. Dibahayaeun. Ini pakai sungguh la. Ditambah deui azim yang sangat besar. Wajar jika kita mengkompromikan ayat-ayat yang lain, hadis-hadis Rasul mengenai tentang bahaya syirik kepada Allah, sampai-sampai tidak ada dosa yang paling besar melebihi besarnya perbuatan syirik kepada Allah. Jadi kalau dirangking dosa-dosa besar itu, maka dosa yang paling pertama adalah syirik. Itu yang dicatat oleh ulama yang menulis tentang 75 dosa besar. Imam Az-Zahabi, dia menempatkan ranking pertama adalah syirik kepada Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. Kaitan dengan ayat ini, surah Al-An'am, bisa dibuka lah sebentar lah. Surah Al-An'am, coba buka. Surah Al-An'am, buka ayat 82.
Kita cari surah Al-An'am ayat 82. Sudah ketemu ya? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ada? Allazina jalma-jalma anu amanu ariman walam jeung henteu yalbisu nyampur adukeun maranehna teh imanahum kaimananana bizulmin dengan kezaliman. Ulaika maka mereka itu lahum mereka akan mendapatkan al-amnu rasa aman, keamanan, ketentraman, kedamaian. Wahum sementara mereka juga muhtadun hidupnya dibimbing oleh Allah. Hidupnya dibimbing, ada di atas hidayah Allah. Ketika ayat ini dibacakan oleh Rasulullah SAW, para sahabat menerima mendengar ayat ini dari Rasulullah SAW. Mereka bingung. Para sahabat yang bararingungan. Bingung kunaon? Bingung ketika mereka memahami ayat ini seperti ini. Orang-orang yang beriman dan mereka itu tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Mereka itulah orang yang akan mendapatkan keamanan dan mereka akan mendapatkan hidayah, petunjuk. Timbul pertanyaan dari para sahabat, memang ada orang yang bisa selamat dari kezaliman? Gak mungkin lah, gitu para sahabat tuh. Kayak memang aya kitu jelemana anu bisa selamat tina kezaliman. Ini. Jadi para sahabat memahami kezaliman di sini adalah segala bentuk kesalahan, segala bentuk dosa itu zalim. Kemudian Rasulullah SAW memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud bizulmin di dalam ayat ini 82 surah Al-An'am adalah apa yang dijelaskan oleh Allah di dalam surah Luqman ayat 13, yaitu la zulmun azim, adalah kezaliman dalam bentuk syirik kepada Allah. Mencek urang berkakara ngemplong para sahabatnya. Oh, duh, sasugan teh kezaliman umum gitunya. Naon we? Salah zalim, dosa zalim gitu kan. Ternyata yang dimaksud kezaliman di sini adalah berbuat syirik kepada Allah. Maka orang-orang itu yang mencampur adukan antara iman dengan kezaliman, iman dengan kesyirikan gitu. Maka sudah dipastikan mereka itu tidak akan mendapatkan keamanan, tidak akan mendapatkan petunjuk. Tapi orang yang bersih dari syirik bukan berarti dia tidak bersalah dan tidak berdosa. Ini bersih dari syirik, dosa paling besar di syirik. Maka orang itu dijamin dua, satu mendapatkan keamanan, pokoknya bakal aman, tentrem lah, gitu. Yang kedua mendapatkan petunjuk. Sabenerna mah lamun urang hirupna make konsep Al-Qur'an, baik itu dalam tataran individu, keluarga, lingkungan, masyarakat, sampai tataran bernegara, mun make Al-Qur'an, insya Allah aman. Sabab Al-Qur'an ngajarkeun jeung nekenkeun supaya setiap individu dan siapapun itu bertauhid kepada Allah, ngajauhan syirik. Dengan kata lain, lamun masyarakatna bertauhid ke Allah, ngajauhan tina syirik, pasti eta mah naon? Lahumul amnu wa hum muhtadun. Aman. Jadi lamun urang ayeuna karasa di mana bae ayana urang nya di lingkungan mana bae ayana, termasuk hirup urang bernegara ieu ngarasa teu aman, jauh tina petunjuk Allah, berarti kamusyrikan teh merajalela. Berarti kamusyrikan merajalela. Jalma geus teu merhatikeun tauhid. Eta. Nah, ini selaras dengan ayat yang lain. Kalau orang berbuat syirik kepada Allah, menganggap Allah yang lain-lain gitunya. Itu yang namanya langit-langit, kemudian bumi, gunung,
bergetar, pecah, remek. Kalau ada makhluk yang berbuat syirik kepada Allah, langit-langit pecah, gunung, bumi belah, gunung runtuh. Nah itu bisa kita lihat, sok lompat karena surah Maryam. Lompat surah Maryam. Ayat 90. Ayat 88 Maryam 88 atas kapan lah? Atas kapan lah? Beda ini sok biasa muka Quran mana cepet gitu. Sok biasa baca Quran mah cepet gitu. Jika orang yang buka HP-nya cepet nah sok gali buka, sering dibuka. Surah Maryam ayat 88. Wa qalu takhadar rahmanu walada. Dan mereka berkata, mengklaim lah menurang banyak marana teh percaya boga keyakinan gitu. Ittakhadha marana ngajadikeun ar-rahmanu Allah. Ar-rahman itu Allah. Walada boga budak tuh. Keji pisan ieu bisa ngeunahna we ngomong teh. Mun aya nu hareupeun ngomong kitu dikumahakeun ku urang. Moal dikumaha-kumaha paling neuk we na hate. Nah, sabab teu ngarugikeun urang. Tapi lamun ngarugikeun urang sigana nonjok urang. Aya jelema ngomong ngarugikeun urang pasti urang bakal ngalawan. Tapi lamun aya jelema ngahina Allah cicing wae. Nah, sabab urang leuwih mentingkeun kana diri sendiri tibatan agama Allah. Oh, agama Allah dilecehkeun biasa-biasa wae. Tapi lamun dirina diganggu pribadina wah langsung angkat. Tah dibalik sebenarnya mah. Kuduna mah lamun diri urang taruh merasa terzalimi masih leung lah urang cukup menghindar. Tapi lamun agama Allah dihina, komo Allah ieu nepi ka dihina ku maranehna. Urang angkat bicara. Wa qalu jeung maranehna teh nyarita ittakhadar rahmanu Allah teh ngabogaan waladan anak tuh. Kumaha saur Allah? Lakon jeung satemana jitum. Kamu telah mendatangkan jitum kamu telah mendatangkan sayan sesuatu iddan luar biasa. Lain luar biasa positif ya mah. Jadi pengklaiman seperti itu, omongan siga kitu teh eta teh sarwajeng peristiwa atau kejadian sesuatu yang luar biasa teu pantes jelema nyebut siga kitu. Bener manehna teh mata ngomong gitu teh lahir tina keyakinan. Lahir tina kepercayaan yen Allah teh boga anak. Saha cik nu kieu? Yahudi jeung Nasrani. Yahudi mengklaim gitu. Yen Allah teh boga anak ngaranna teh Uzair. Jadi Uzair teh anak Allah. Nasrani mengklaim yen Isa teh anak Allah. Kacida pisan. Idan teh artinya luar biasa. Waduh, eta omongan luar biasa. Berarti lamun sabalikna luar biasa kene. Allah itu ahad. Tah urang bicara kitu teh luar biasa. Keluar biasaan itu ternyata mengangkat harkat derajat kedudukan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tingali Bilal bin Abi Rabah. Bilal bin Rabah kan masuk Islam, belum lama masuk Islam. Kemudian disiksa oleh tuannya, apa yang dia katakan? Ahad. Eta ahad itu maksudna mah qul huwallahu ahad. Heudaman kanyeri mah ahad gitu kan. Jika urang edan teh kan kudu mah Allahu akbar ya. Allah eta panjangkeun harus teh. Nah itu ahad. Ternyata Bilal oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kedudukan yang tinggi, mulia dan hebat. Bahkan di surga ge sudah diprediksi oleh Rasul. Padahal kan belum mati, tapi pi surgaana geus
kabaca ku Rasul. Tentunya Rasul bukan mengarang, tidak mengarang, tapi berdasarkan informasi wahyu. Wahai Bilal, aku dengar suara terumpahmu di surga. Amal apa gerangan sampai seperti itu. Ya Rasulullah, tidaklah aku bersuci kecuali aku sholat 2 rakaat. Itu mah kan penunjang. Nambah-nambah geus puguh nu tadi memurid sararwa jeung sahabat lain. Sahabat lain berjuang, sahabat lain berkorban, kan begitu. Bilal ge sarua. Tapi ada kelebihan yang spesifik, spesial. Apa itu? Sholat 2 rakaat ba'da tuhur. Syukrul wudu menurangkan. Hadirin wa iman rahimakumullah. Takadus samawatu yatafattorna. Coba. Takadu hampir-hampir as-samawatu. Coba. As-samawatu apa artinya? Langit lah. Lain langit dunia wungkul, termasuk langit-langit di atas langit. Wah, mata disebut nage tadi apa? Idan, luar biasa. Yatafattorna. Yatafattorna itu artinya pecah. Hampir-hampir langit-langit lain langit beda, langit yang langit-langit beda. Kalau langit itu biasanya langit dunia. Tapi kalau langit-langit berarti semuanya. Yatafattorna artinya pecah. Minhu karenanya, itu karena apa? Karena pengklaiman itu, perkataan itu. Itu syirik kepada Allah, menjadikan mereka itu menganggap Allah itu punya anak. Watan syakul ardu, bumi juga hampir-hampir belah. Langit pecah, bumi belah. Masya Allah. Watakhirul jibalu, dan merunduk naon gunung-gunung haddan. Haddan itu artinya runtuh. Haddan itu artinya runtuh. Sok makhluk nu garade kabeh tah. Nu garade kabeh disebut. Langit kan gede, jangkung, luas. Nepi ka bakat luasnya mah can aya bisa ngitung nepi ka ayeuna oge. Sabaraha jarak antara satu langit ke langit berikutnya. Terus bumi teh gede gitu nya. Terus gunung-gunung mah kuat, kokoh, gede deui dibandingkeun jeung urang. Itu semuanya ketika mendengar, tahu bahwa Allah itu disyariatkan, hampir-hampir mereka itu pecah, belah, runtuh. Nah itu yang disebut dengan idan, luar biasa. Ngeri, nah. Ngeri atuh. Datang kieu Tuhan Allah. Aduh ngeri eta. Ngeri kikituan teh. Jadi kalau kita mengambil pelajaran dari ayat ini, diantaranya kita bisa menyimpulkan, bisa jadi berbagai bencana, baik itu bencana alam, bencana yang lainnya, bencana alam, bencana moral, bencana ekonomi, dan lain sebagainya, itu bisa jadi karena orang sudah membuat syirik kepada Allah. Misalnya dalam menjelma tauhid maka Allah, gitu. Ketauhidan itu melahirkan akhlak yang mulia. Ketauhidan itu melahirkan ketakwaan kadituna. Teu aya istilah takwa lamun teu beriman. Teu aya istilah beriman lamun teu bertauhid kepada Allah. Bertauhid kepada Allah yang benar, iman bakal beres. Iman beres kalahirkeun amal soleh jeung iman ngahiji disebutna takwa. Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, lau anna ahlal qura ya amanu wa taqau la fatahna alaihim barokati minas samai wal ardu. Sungguh seandainya penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti kami akan bukakan, kata Allah, keberkahan, pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan untuk hal itu. Itu Allah janji sok atuh marana teh iman takwa kami diberkahan. Nu ngaran berkah itu apa? Yang namakan berkah itu tambahnya kebaikan dan tetapnya kebaikan. Itu berkah. Berkah teh jadi bertambahnya kebaikan dan tetapnya kebaikan itu berkah. Subhanallah. Eta lamun urang ayeuna boga barang. Ngeunah dipakena pantes ditempona. Awet dipakena. Ini pakai dina jalan bener. Tak eta teh berkah.
Padahal mah pakaian teh sabaraha meulina teh 50.000 tapi dipakai nyaman, enak gitu tah. Pantes dipakai ibadah deh tah berkah. Meuli loba mahal deui, marahal gitu teu dipakai teu nyaman, ditempo teu pantes deh, jarang teu dipakai ibadah deui. Eta mah lain barokah. Tah lobana kitu. Hadirin wa iman rahimakumullah. Terus kahandapna ayat ieu keneh, ayat 91 nah. Anda aulir rahmani waladan. Ku Allah dikatakan yaitu mereka itu menyeru mendakwahkan ya kepada Allah itu bahwa Allah itu punya anak. Kan eta disebut misionaris itu andau. Andau itu bahasa keren nama misionaris. Ini lebih ditekankan kepada orang Nasrani. Orang Yahudi mah teu ditekankeun teuing. Seorang Yahudi mah teu istilah misionaris teh aya. Tapi orang-orang Nasrani yang misionaris itu. Nah, Yahudi mah terang ajak asup Yahudi henteu Yahudi mah. Beda jeung orang Nasrani sok asup ka dia gitu. Kayak diberelah sembako, beasiswa, pangieunkeun anu digaji gitu pamana. Yahudi mah tidak. Tapi Yahudi mah merambah dari sisi lain. Tapi intinya sama, mereka itu tidak akan ridho selama atau sebelum umat Islam mengikuti keinginan mereka, milah mereka. Jadi sama. Jadi dua-duanya ngamusuhan Islam. Padahal antara mereka dengan mereka itu teu akur sebenarnya. Orang Yahudi mengklaim bahwa yang benar itu mereka, yang Nasrani sesat. Orang Nasrani mengklaim Nasrani yang benar, Yahudi sesat. Soalnya Al-Qur'an, laisatin nasara dan seterusnya, laisatil yahud dan seterusnya. Ini Nasrani nanaonan. Cek orang Yahudi, cek Nasrani, Yahudi nanaonan. Tapi dua nana sama-sama musuhi Islamnya bareng gitu. Bersepakat mereka itu. Nah, perbuatan syirik ini adalah mengundang bencana. Menurang ningali karena sejarah, kenapa sampai Allah kemudian menghancurkan sebuah bangsa, sebuah negeri. Bahkan ada yang dihancurkan tidak tersisa sama sekali. Ini kecuali orang yang beriman gitunya. Kenapa? Bukan saja mereka itu dekadensi moral. Moralitas yang hancur, tidak berakhlak gitu kan. Tetapi intinya mereka adalah orang-orang yang terlibat dalam perbuatan syirik. Sebelum Allah menghancurkan suatu kaum yang berbuat syirik kepada Allah, Allah kirimkan dulu beberapa utusan kepada mereka supaya mereka itu sadar dan bertobat kepada Allah. Kalau imannya lurus, maka moralnya lurus. Kenapa hancur moralitas mereka, dekadensi moral? Itu karena tauhidnya tidak benar. Karena mereka tidak beriman. Itu. Jadi diutusnya para nabi dan para rasul itu adalah untuk meluruskan ketauhidan mereka supaya tauhidnya ulah salah. Hadirin iman rahimakumullah. Nah, balik deui kana ayat tadi surah Luqman. Sampai Allah Subhanahu wa taala kaitan dengan perbuatan syirik ini dua kali itu menyebut dalam surah An-Nisa. Di dalam surah An-Nisa dua kali Allah menyebut sebentar. Surah An-Nisa ayat 48 dan ayat 116 tentang ancaman bagi orang-orang yang berbuat syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Itu An-Nisa ayat 48-nya. Innallaha sesungguhnya Allah la yaghfiru tidak akan mengampuni, yang mal dihampura tak ku Allah. Ayusyraka bihi nyaeta jalma anu nyarekatkeun ka mantenna. Wa yaghfiru tapi mantenna baris ngahampura maduna zalika dosa selain ti syirik limayyasha'u pikeun jalma nu ku Allah dikersakeun. Sabab wa may yusyrik billahi sing saja manusia syirik ka Allah wa qadib taro isman aziman
sungguh manehna geus ngalakukeun dosa anu kalintang gedena. Dina disebutna isman aziman, dosa anu gede. Aku Allah diulang deh dina surah An-Nisa 116 ayatna mirip. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi, saestuna Allah moal ngahampura jalma anu nyarekatkeun ka mantena, wa yaghfiru ma duna zalik liman yasha, tapi Allah ngahampura dosa selain ti syirik ka jalma nu Allah dikersakeun. Wa may yusyrik billahi, maka sing saja manu syirik ka Allah faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka temen manehna sasar kalayan kasasaran kalintang jauhna. Isman aziman, la zulmun azim, terus naon deui dolalam baidan. Wah nu alus we sebutan kerja macam syirik. Anu nyebutkeun zulmun azim Allah, anu nyebutkeun isman aziman Allah, nu nyebutkeun dolalam baidan. Patumpuk-tumpuk. Lamun dina hukum KUHP mah teh jelema nu terlibat perbuatan syirik teh keuna ku berbagai pasal. Pasal ieu keuna, pasal ieu keuna, pasal ieu keuna. Itu berlapis nya ieu we itu. Jadi ku Allah disebut nu kaitan jeung perbuatan syirik teh la zulmun azim, lapis nu kahiji tah. Lapis nu kadua isman aziman, lapis nu katilu dolalam baida. Matak pantas jangan berbuat syirik moal asup kana surga. Gitu. Tapi jamaah anu salamet tina syirik sekalipun dia bertumpuk dosa, Allah akan ampuni dosa-dosa itu, Allah akan masukkan dia ke surga. Nah, ciri-ciri jalma anu tauhidna bener nyaeta jalma anu syahadatna bener. Maka asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu kalimat inti. Bila benar itunya benar kadituna, bila itu rusak kadituna. Maka nanti di akhirat sekiranya ditimbang syahadatnya itu ditimbang dengan langit-langit, dengan bumi dan dengan apapun yang ada di antara langit dan bumi, tetap ngagejret keneh asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammad rasulullah. Matak dina Islam hukum pidanana keur jalma anu murtad dibunuh. Nah, Islam aki-aki murtad asalna Islam murtad paehan ka jenting aki-aki dikarunya kan baca murtad terus balik belakang ke perang tanpa komando kan gitu, terus membunuh lagi, terus yang sudah menikah berzinah, mereka adalah orang-orang yang berhak untuk dihukum mati secara Islam. Itu yang hukuman mati yang benar. Ke perang mundur sorangan tanpa komando tembak kan gitu boleh itu. Beda deui lamun cita komando mundur strategi, berarti mundur sorangan lain strategi eta mah pengecut, jadi batur gilu mundur matak geus paehan eta gitu. Kedua nu murtad tuh hukum bunuh. Yang ketiga kisos, bunuh deui. Ketilu kaopat rojam. Ada lagi tambah-tambahan yang lain seperti homoseks, lesbian, itu dialungkeun ka handap. Di luhur, di kapaeh. Barangkali ada pertanyaan? Mangga, 5 menit deui sok kanggo diskusi. Bismillah.